Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun itu secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah mata pelajaran sejarah. Kata sejarah tentunya tidak asing bagi kalian. Kira-kira pengertian sejarah itu apa sih? Nah, sebelum memasuki pada bab pertama, yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Sejarah secara etimologis dalam bahasa Arab dinamakan syajaratun, ya, yang artinya adalah pohon. Kata sejarah dalam bahasa Arab yang artinya pohon tersebut diambil dari silsilah keluarga yang kalau dibalik menyerupai pohon dari batang hingga sampai pada ranting yang terkecil. Kemudian yang kedua adalah dalam bahasa Inggris sejarah dinamakan history yang artinya adalah masa lampau. Dalam bahasa Jerman Geschichte yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Yunani juga ada yang namanya historia. Artinya studi tentang masa lalu atau kehidupan tentang masa lampau atau masa lalu. Banyak para ahli mendefinisikan tentang sejarah. Nah, di sini bisa dilihat menurut Bapak Purwodarminto, sejarah mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah berarti asal-usul. Yang kedua, sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Ali dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah mendefinisikan sebagai berikut. Jumlah perubahan peristiwa, kejadian, dan kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan terakhir, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Dari beberapa ahli tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, kemudian ada unsur-unsur dalam sejarah. Unsur-unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama, manusia. Kenapa manusia? Ya, manusia ini sebagai subjek sejarah, bahkan juga sebagai objek sejarah. Kalau tidak ada manusia, terus siapa yang diceritakan? Ya kan? Kemudian unsur yang kedua adalah waktu. Sejarah tidak lepas dari tahapan waktu. Bisa masa lampau, masa kini, masa yang akan datang, dan seterusnya. Kemudian unsur sejarah yang ketiga adalah ruang. Sebuah peristiwa sejarah pasti akan ditanyakan di mana kejadiannya. Nah, itu. Jadi diingat-ingat ada 3 unsur dalam sejarah. Manusia, waktu, dan
ruang. Jadi ruang ini sama dengan tempat ya, tempat kejadian. Kemudian ciri-ciri sejarah. Nah, sebagai suatu peristiwa, sejarah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah abadi. Abadi artinya dikenang sepanjang masa. Salah satu contoh misalkan ulang tahun 17 tahun ya, 17, itu bisa dikenang sejarah. Nah, apakah yang sudah berulang tahun 17 ya, merayakan 17, apakah akan diulang lagi 10 tahun kemudiannya? Enggak kan ya. Jadi sama, sejarah, ciri-ciri sejarah itu yang pertama abadi, yang kedua unik. Artinya hanya terjadi satu kali, tidak berulang-ulang. Ciri yang ketiga yaitu penting, memiliki arti yang sangat penting bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.